saudara sekalian, pecinta channel baru saya, Ruku-Ruku, namanya Ruku-Ruku. Ruku-Ruku. Jadi kalau saya nyebut Ruku, Arif nyebut Ruku. Jadi Ruku-Ruku ketemu, Ruku-Ruku jadi harum dia. Kalau Ruku aja kan nggak harum. Oh gitu. Iya kan? Jadi kita opening kita itu ya menyebut kata Ruku-Ruku itu. Jadi ada kesamaan kita. Jadi kita mulai Ruku. Nah, mati Ruku-Ruku. Mudah-mudahan ini perbincangan kita harum, ya kan? Guys, ini saya punya tamu mantan wakil gubernur. Tapi wakil gubernur visit itu di Prode tahun berapa? 2015-2016 Pak. 2015-2016. Iya. Oh, berarti sudah Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun kurang lebih. Arif waktu itu wakil gubernur. Nah, jadi sekarang boleh katakan mantan wakil gubernur. Mantan demisioner Pak. Demisioner. Mantan wakil gubernur. Arif, kalau menurut Arif nih, orang kan nggak tahu nih sekarang Arif tuh kenapa jadi sampai terpilih jadi mantan wakil gubernur gitu. Iya. Riwayat hidup Arif tuh dan pendidikan itu dari mana saja gitu. SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana gitu. Oh, kalau riwayat pendidikan Pak, biasa-biasa aja Pak. Iya. SD sekolah negeri kita dekat rumah kan, SD Iya. 020. Sekarang udah berganti. Iya. Nomornya kurang ingat. Iya. Kalau SMP kita di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam di LPI. Dekat UIR ini Pak. Iya benar. Dekat UIR SMP di sana. Lalu masuk lagi ke SMA Negeri 9. Oh, SMA artis ya. Orang bilangnya gitu Pak. Iya karena banyak lahir artis di sini kan. Iya betul. Salah satu nggak salah grup band ya. Band pemain sinetron. Iya. Siapa tuh diantaranya? Ada Bianca itu yang jadi presenter di Indosiar kemarin, main di main di beberapa film. Iya. Kalau grup band? Kalau grup band yang lain dari SMA. Kalau secara bandnya, iya. Mungkin belum ada, tapi personilnya Pak. Personilnya itu banyak yang mengisi band-band kenamaan lah Pak di Indonesia. Gitu. Oh, itu di sekolah tuh memang ekstrakurikulernya itu? Kalau ekstrakurikulernya kami pada saat itu memang sangat didukung dan sangat didorong ke arah entertain lah Pak, bisa dibilang ke arah entertain gitu Pak. Oh, bagus tuh sekolahnya kalau gitu. Karena begini ya, tahun 80-an itu ada beberapa sekolah itu dia memang membuat ciri khas. Iya. Contohnya ada Seni Rama, sekolah Seni Rama sekarang di bawah LPI itu dia seni ukir. Yeah. Jadi ada seni ukir, kemudian SPP yang dulu sekarang jadi SMA 8 ya. Oh iya. Itu juga ada, dan ada gerakan waktu itu seniman masuk sekolah. Oh iya. Jadi Idrus Tintin waktu itu membina SMA 2, bahkan jadi guru honor. Yeah. Almarhum Idrus Tintin yang sekarang gedung Idrus Tintin. Yeah. Itu membina SMA 2. Kemudian ada Ibrahim Sattah, dia salah satu membina juga SMA Sera tadi, ya. Jadi ada beberapa seniman memang ada proyeknya turun ke sekolah. Iya, gitu. iya. Kami di SMA kami juga beberapa kali seniman-seniman Riau itu juga masuk secara khusus untuk bikin kegiatan di sekolah. Iya, kita nggak tahu nih sekarang dalam kesenian sekarang nih ada nggak gerakan seperti itu, ya kan? Kalau sekarang kayaknya udah jauh berkurang sih Pak. Udah jauh ya, udah jauh berkurang. Mungkin budget juga. Budget mungkin era digitalisasi ini mungkin Pak kan. Iya. Jadi secara penikmat nih larinya mungkin ke digital lagi. Digital, gitu, berarti maunya kan program itu bukan dihilangkan, Iya. Program itu harus menyesuaikan dengan perkembangan. Itu oke. Kemudian masuk Visipol. Masuk Visipol Pak. Visipol Jurusan ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Iya. Lalu mencalonkan diri, pernah jadi ketua himpunan? Kalau di himpunan emang dari awal kuliah gitu Pak. Iya. Pemikirannya ini kalau kuliah aja gitu Iya. kan. Kalau kuliah saja mungkin
kayaknya kurang kurang apa namanya, kurang berkegiatan aja rasanya gitu Pak. Iya betul. Kuliah pulang akhirnya disarankan lah dari kawan-kawan senior itu kan untuk masuk ke himpunan. Akhirnya di apa namanya, di Himakom itu, Iya. himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Iya. Arif gabung sebagai anggota di tahun pertama. Di tahun selanjutnya itu Arif coba mencalonkan diri sebagai calon Ketua bupati, Bupati ya. bupati Bupati Himakom, ya. atau ketua mahasiswa kelembagaan Iya, jurusannya gitu jurusan. kan. Cuma pada saat itu gagal. 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 Oh, gagal. Karena memang apa namanya, memang belum menguasai peta apalah namanya Pak ya. Peta kekuatan lah ya. Peta kekuatan. Jadi Masih masa betul. ya kita ngiranya kan dalam pencalonan apa namanya ketua mahasiswa pada saat itu tuh kan, ya kita hanya sekedar pendekatan secara teman ke teman saja gitu Iya, ya. Ternyata memang ada juga trik-trik khusus, atau bilangnya ada trik-trik politik khususnya lah untuk menjadi kandidat kuat lah. Berarti kan itu berproses. Berproses Pak. Artinya di kampus Iya. kita belajar secara tidak langsung belajar berpolitik. Iya. Ya walaupun nanti maksudnya orang-orang yang dari kampus itu mau berpolitik praktis nampaknya dari Iya. bahkan dari kampus. Iya gitu. iya betul Pak. Iya kan? Iya, betul. Nah, kemudian terpilih Di tahun selanjutnya Arif mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Visip dengan Dinda Gori. itu tahun 15-16 ya. Tahun 15-16. Iya benar. Dan sekarang nih Rin, ini masalah bicara dengan organisasi. Setelah tamatnya tahun berapa? Tamat 2017 Pak. 2017. 2017 akhir. Apa enggak berminat berkecimpung ke dunia politik? Karena kan bekas apa politik ini? Iya betul. Apa maksudnya bergabung ke partai politik? Untuk niatan di dunia politik memang pada saat awal-awal kuliah memang niatan ke sana gitu Pak. Iya betul. Niatan ke sana dengan langkah yang mau Arif ambil itu terjun di bisnis, di dunia usaha, karena politik juga butuh modal kan makanya. Betul. Butuh modal, jadi Arif coba berpikir di sana. Cuma setelah menjalani perkuliahan, ikut organisasi, nyatanya memang dunia politik ini cukup apa ya bilangnya Pak, cukup keras juga lah Pak, cukup keras dan cukup ya ada apalah namanya Pak ya, harus ada trik-triknya lah ya. Trik-triknya agar kita mampu untuk benar-benar bersaing di dalam dunia tersebut itu. Akhirnya Arif mungkin berpikiran mematangkan dulu lah Pak. Tapi bukan berarti menidakkan. Bukan berarti menindakkan. Artinya membaca situasi dulu lah ya. Iya, membaca situasi dulu. Karena begini kan, biasanya kalau itu sudah jadi pilihan dunia politik, ya mau tidak mau juga akan terjadi di dunia politik. Iya. Cuma ada beberapa di dunia politik ini, kalau saya melihat ini pemantauan dari tahun 80-an, saya melihat tidak ada kawan setia dalam politik. Senggol menyenggolnya. Jadi kalau saya katakan itu yang adalah kawan dalam kepentingan. Iya betul. Iya kan? Satu. Dan tidak ada jenderal yang dua di dunia politik. Nah. Jadi kalau ada dua jenderal, pasti dia saling membunuh. Betul. Iya kan? Betul Pak. Jadi walaupun kawan seiring ini, betul. pada prinsipnya seperti itu. Tapi bukan berarti kita menghindari dunia politik itu. Karena kalau kita ingin apalagi peduli dengan masyarakat, dengan gagasan-gagasan kita salah satu diantaranya ya dunia politik. Satu. Baik, saya nyinggung sedikit nih. Ketika jadi wakil gubernur, berapa kali ikut demo? Ini kadang-kadang kan begini, prestasinya orang begini. Ya, prestasinya orang, pernah di BEM, pernah. Berapa kali demo? Bahkan saling bertanding nih. Oh, zaman ini kami ini, sama ini kami begini. Kira-kira berapa kali demo? Kalau untuk ikut demo itu yang Arif ingat ada
sekitar 3 kali lah Pak. 3 kali yang berkesan itu demo mana? Yang paling berkesan Pak ya? Iya. Yang paling berkesan itu demo asap Pak, tahun 2015. Oh, demo asap. Waktu itu kan asap di Riau lagi parah-parahnya. Lagi parah-parahnya, Lagi benar. parah-parahnya. Dan yang terakhir yang juga berkesan itu tapi udah Sebentar, demo asap tuh yang ketika ke kantor gubernur ya? kantor gubernur Pak. Oh iya benar-benar ketika kantor gubernur. Betul. Kantor gubernur. Jadi itu juga gerakan tersebut didukung oleh pihak kampus juga itu Pak. Iya benar. Jadi alhasil memang hampir seluruh mahasiswa dari Visipol ikut turun ke jalan. Ikut turun jalan. Berarti ada support ya? Ada support Pak. Jadi Dan kadang-kadang keresahannya juga jelas kayak Pak ya. benar. Asap udah dari tahun ke tahun Benar. tak pernah usai Iya. permasalahannya. Sekarang asap udah sedikit reda, Iya. walaupun masih ada ya, tapi tidak seganas dulu gitu. Sekarang COVID. Nah gerakan demo COVID nih, iya kan? Iya Pak. Gerakan demo COVID bukan kita menyuruh mahasiswa demo, artinya di HMI kemarin di Jakarta, ya kan? Iya. Menganggap pemerintah itu gagal. Ya kita kan subjektif penilaiannya. Iya. Sisi mahasiswa HMI, pemerintah gagal gitu, karena kita ini kan negara yang di bawah India, bahkan sekarang kan ini ya kalau saya tidak salah itu ada penanganannya Pak. penanganannya gitu. Bahkan ada isu-isu yang sifatnya COVID ini udah jadi ajang bisnis. Iya Pak. Tapi terlepas dari itu semua, sebetulnya ini sedikit guys, saya sampaikan ke masyarakat, terlepas dari bisnis dan tidak bisnis, kebetulan pemerintah sudah memutuskan vaksin itu gratis. Sekarang berlomba-lomba. Saya 3 kali vaksin baru tadi berhasil. Oh iya Pak. Tadi baru berhasil saya karena 2 kali gagal karena saya punya tensi 200. Iya. Kemudian tadi alhamdulillah hampir gagal 170. Kemudian saya istirahat sebentar 140. Jadi sebagai tenaga pengajar saya udah vaksin yang pertama di Rumah Sakit Bayangkari. Baik, ini kembali ke Arif lagi nih. Tak tertarik jadi pegawai negeri, jadi ASN. Kalau jadi ASN hampir tidak pernah bermimpi sih Pak. Hampir tidak pernah Hampir bermimpi. tidak pernah bermimpi. Nah artinya kan saya amati Arif ketika tes orang sibuk-sibuk mengurus syarat, Arif enggak juga gitu. Ya kan? Ya. Ini kan udah periode yang keberapa ini dari tamat? Iya, mungkin ada ya udah hampir 5 kali kesempatan. Iya, ambil 5 kali kesempatan, memang namanya memutuskan untuk tidak gitu. Iya Pak. Lalu bergelut di bidang bisnis. Bergelut di bidang bisnis Pak. Pertama sekali itu buka vape ya? buka toko rokok elektrik Pak. Iya, toko elektrik. Atau vape. Nah, kenapa kok itu berhenti? Jadi Apa karena prospeknya tidak bagus gitu? prospeknya secara keuntungan bagus Pak. Waktu itu ya? Nah, pada waktu itu cuma pada tahun 2017 kalau Arif tidak salah ingat. Iya. Jadi ada gerakan, bukan gerakan ya Pak ya namanya, apa namanya? Monopoli lah Pak. Monopoli. Jadi ada sebuah brand Iya. masuk ke Indonesia. Iya. Vape juga? Iya, vape juga. Iya. Jadi mereka menjatuhkan harga pasar Pak, hancur-hancuran di situ. Jadi kalau Arif kan pada saat itu kan masih bisa dibilang toko kecil-kecilan lah Pak. Iya, ngambil tangan kedua ya? Iya, Dari yang besar. toko kecil-kecilan. Jadi kalau untuk toko-toko yang besar mungkin bisalah mereka bakar modal untuk banting-banting harga tersebut. Benar. Persaingan tak sehat lagi ya? Persaingan udah mulai tak sehat pada Iya. tahun 2017. Iya. Lalu di pemikiran Arif kan pada saat itu, daripada ini harus kita ikut-ikutan bersaing secara tidak sehat tersebut kan, Iya. Arif putuskan lah untuk vakum, lalu fokus menyelesaikan studi S1 pada itu Pak. Oh, itu masih kuliah? Masih kuliah Pak. Oh, dari bisnis itu udah dirintis waktu masih kuliah? Masih kuliah. Oh, ada pertimbangan waktu itu ya? Iya, Pak. Memang mau ke bisnis gitu? Iya. Nah ini kan saya begini, masalah vape itu
saya punya mahasiswa pegawai di Panam, pegawai dari apa namanya kalau vape itu toko ya, Iya toko. kontrak vape. Dia saya tanya, si adik namanya, anak peranak, dia pemakai vape tentunya, kemudian kerja di sana. Saya tanya ada berapa orang karyawan, ada 2, berapa digaji, 2 juta katanya, omsetnya berapa satu hari, 4 juta. Iya. Bisa sampai segitu Pak. 4 juta saya katanya. Jadi ini saya terbayang Arif. Kok Arif nih, kok kemarin itu saya perjudikan itu saya tanya, kok tiba-tiba berhenti gitu. Apakah tidak karena isu, dulu pernah isu apa namanya, yang zat itu apa namanya ya? Liquidnya itu ada yang dikatakan dulu ada temuan dicampur narkoba. Iya. Itu kan ada razia. Penyalahgunaan gitu. Jadi apakah karena itu, karena kan ada di razia gitu ya. Kemudian ada berkaitan dengan pajak juga betul, gitu. betul. Karena itu berkaitan dengan narkoba. Tapi terakhir saya melihat si ponakannya Asanti buka bisnis di Surabaya dengan orang Surabaya untuk memproduksi itu. Karena udah banyak produksi dalam negeri kan. Itu. Apa ada tertarik lagi mengulangi lagi itu bisnis vape itu? Kalau untuk mengulang, kebetulan untuk saat ini nih Arif pun udah memilih ke bidang yang lain pula Pak. Oke lah. Jadi setelah vape berhenti lalu beralih ke kuliner Pak. Kuliner. Yang kayak kemasan itu ya. Resbol Pak. Resbol, iya benar. Lagi trennya resbol itu ya. Lagi resbol. Itu gimana prospeknya? Tren resbol pada saat itu lumayan lah Pak. Lumayan, dibilang terlalu bagus juga tidak, dibilang buruk juga tidak. Iya. Cuma ini menarik Pak. Menariknya gini, resbol ini kan Arif buka ini kan di kawasan kampus. Betul. Kenapa Arif berpikiran untuk menjadikan resbol ini usaha yang Arif tekuni pada saat itu tuh? Iya. Arif berpikiran pada saat Arif kuliah gitu kan. Iya. Perpindahan jam kuliah itu kan pendek. Kadang pendek Pak. Benar. Pendek. Jadi orang kan sempat makan ya. Nggak sempat makan. Benar. Akhirnya ini harus ada ini gitu kan. Iya. Butuh suatu membaca peluang lah ya. Ya, baca peluang lah Pak. Orang-orang terdesak begitu. Resbol itu kan kita bisa makan saat di mobil atau saat menunggu dosen di kampus. Jadi kita nggak begitu tergesa-gesa kali. Iya, termasuk anak kos yang pulang siang udah malas masak. Benar. Jadi itulah kemarin pemikirannya kenapa beralih ke sana itu. Cukup bagus Pak. Jadi cukup jelimet juga cara kiat bisnisnya, membaca situasi membaca situasi. Lalu kenapa ditutup? Ditutup pas saat itu libur mahasiswa. Iya. Setelah libur mahasiswa muncullah pandemi Pak. Berturut karena itu bergandengan gitu. Kalau gitu. tidak ditutup. Kalau tidak ditutup Pak. Itu omsetnya berapa kalau itu? Mohon maaf nih. Kalau omset per bulan ya bisa lah Pak, untuk maksudnya 4 sampai 6 juta. Bisa ya? Ya. Tapi tidak pakai karyawan? Enggak pakai karyawan, Arif sendiri yang kerja. Jadi itu para mahasiswa kalau ingin, ada beberapa mahasiswa saya juga menggunakan misalnya MP-nya atau apa online gitu. Itu kan salah satu bentuk. Itu juga. Dulu Arif jual itu berapa? Itu kita per mangkoknya itu beragam Pak, dari 17.000 sampai 25.000 Pak. Tergantung menunya. Itu nggak pakai minum. Itu nggak pakai minum. Kalau yang untuk yang 25.000 itu udah dengan minum. Iya. Karena kan gini, di daerah air dingin ini, daerah kami ini kan banyak makanan-makanan. Iya. Sekarang kan orang berlomba-lomba membuat makanan, sudah mulai hidup lagi nih sekarang nih UMKM-nya. Misalnya minuman teh itu kan ramai, ada berapa? Mungkin ada dihitung ada 10 mungkin dari lebih 10 mungkin ada gitu. Kenapa tidak membaca aspek lain gitu ya, peluang lain gitu ya, seperti ada tadi itu. Nah terakhir setelah itu buka kafe ya? Buka kafe Pak. Buka kafe ini tadi, jadi menurut buka kafe nggak kosong-kosongnya, buka kafe. Nah zaman pandemi sekarang ini. Zaman pandemi saat ini Pak. Gimana nih buka kafe?
Buka kafe ini kita lebih ke apa ya namanya Pak ya? Lebih ke kedai kopi lah Ya, jadinya, kedai Pak. kopi. Lebih ke kedai kopi. Itu mengolah sendiri kopinya? Enggak, Kita olah sendiri. Kalau untuk bijinya kita tetap ambil dari agen Pak. dari agen. Nah, tapi Iya. kalau untuk apanya kita olah Ya, sendiri. dihalus sendiri. Ya. Ah. Kalau awal mula terbukanya kedai kopi ini Pak, Iya. datang dari 2 orang teman Arif Pak. Oh, bukan dari Arif? Ya bukan, Oh, karena jujur aja lah Pak ya, jujur Iya. aja di masa pandemi saat ini nih Iya, benar. udah banyak lah Pak ya orang-orang yang hampir putus asa lah Benar, untuk, benar. untuk menjalankan usaha. Usaha, benar. Mana usaha yang udah berjalan bertahun-tahun aja kita lihat nyatanya dapat tutup juga gara-gara Benar, pandemi, benar, gitu benar, ya kan. benar. Nah, namun pada saat kemarin itu 2 teman ini datanglah membawakan semangat lah jatuhnya gitu Benar, kan. benar. Itu teman kuliah? Teman kuliah Pak, Udah sarjana semuanya? udah sarjana semuanya. Waduh, berarti 3 sarjana bergabung. Iya. Sama-sama di komunikasi? Sama-sama di komunikasi. Oh, sama di komunikasi. Satu angkatan? Satu angkatan Pak. Oh, satu angkatan. Ya, senasib sepenanggungan. Iya, jadi mereka Siapa namanya? Orandi sama Tata Pak. Oh, cowok cewek? Satu cewek, satu cowok. Yang cewek namanya Tata, Tata, yang cowok Orandi. Randi. Iya. Nah, lalu? Nah, jadi mereka berdua ini datang Iya, menghubungi Arif gitu kan. iya, Kami mau jualan, Iya. kata dia begitu Pak kan. Arif tanyakan keyakinan mereka lah Betul, awalnya gitu kan. betul. Yakin kalian mau jualan pada kondisi yang saat seperti ini? Kan? iya, benar. Mereka jawab yakin, Betul. yakin dan balik mereka meyakinkan Arif gitu Pak kan. Iya, iya. Ya lebih baik mati dengan mencoba gitu Pak Betul. daripada kita mati sia-sia dalam Benar, kondisi benar. seperti ini kan gitu Iya, kan. benar. Nah, jadi saat itu tuh Arif berpikiran udah ini semangat. Ya kalau kita mencoba kan gini. Kalau tidak kalah menang. Iya, Kan dua-dua iya, begitu. itu aja Tapi dua kalau pilihan. kita tidak mencoba ya kita udah kalah, Iya, kita pasti kalah iya, gitu udah ya. pasti kalah. Nah, gitu. Jadi artinya kalau kita mencoba tidak kalah menang, tapi kita kan tidak mau kalah. Iya. Kita mau menangnya Iya, gitu. betul. Nah, gitu. Jadi ya itulah tadi Pak. Jadi semangat mereka inilah yang akhirnya membangun semangat Arif kembali gitu kan. Iya. Kita cari tempat. Oh, itu belum ada tempat lagi. Belum ada tempat Pak. Oh, belum ada tempat. Mereka Oke. datang Dengan konsep aja gitu. dengan konsep aja. Benar, benar. Dengan konsep aja. Jadi kita keliling daerah kawasan UIR sini kan Pak. Iya. Lumayan lah 2 hari kami keliling belum menemukan tempat yang cocok. Akhirnya di hari kedua tuh kami dapatlah satu tempat cukup mendukung tempatnya. Jadi nggak terlalu banyak kami harus mengeluarkan budget lah untuk Iya. membangun Merehab. merehab Iya, segala menata macam. ya, menata ya. Nah, jadi ya akhirnya di situ komitmen lah kami kita buka kedai kopi walaupun kedai kopi saat ini lagi menjamur Pak. Benar, benar. Kita siapkan fondasi untuk bersaing Pak. Benar. Untuk Ya, sebetulnya kan begini. Ini bicara konsumen nih. Kedai Iya, kopi kan banyak di Karolina Nasution juga ada beberapa kedai Iya kopi. betul betul Pak. Orang kan macam-macam yang dipilih orang. Iya betul. Misalnya nih, orang ingin kedai kopi ada wifi-nya, Ada wifi. ya kan? Karena orang ingin main apa Gadget. komputer, gadget Ya, gitu, gadget. misalnya. Atau orang beli kedai kopi karena kopinya tuh ciri Karena khasnya kopinya. gitu. Iya betul. Ada alumni Visipol dan kemudian nikah dengan anak bahasa Inggris di Jalan Bakti. Iya di Jalan Bakti. Dulu yang di Beringin. Ya itu senior Arif juga tuh Pak. Senior. Iya. Karena yang perempuan itu anak kawan saya, Ah. anak Pak Syafudin. Dulu di Jalan Beringin. Iya. Nyatanya dia buka di dalam itu dicari orang, Iya. ya kan? Iya. Karena rasa tadi. Gitu. Iya, betul. Karena rasa. Saya ingat betul. Bahkan saya kaget. Saya awam sebenarnya dengan dunia kopi ini, artinya alat peralatan. Iya. Dia bisa beli alat olahan kopi itu dari yang 35 juta sampai yang kapasitas yang 50 juta atau Iya. 35 juta. Bahkan ratusan juta Pak. Nah itu. Kalau Kok- secara hitungan komplit bisa sampai ratusan juta. Iya, artinya kok bisa saya katakan. Iya. Di mana balik modalnya? Lalu dikatakan oleh bapaknya, Nah, baik betul bapaknya bekas PD3 Perikanan, Pak Saifuddin. Saya juga bingung kok memang bisa katanya, omsetnya bisa gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi memang dicari di Jalan Bakti kan masuk lagi jalan dekat Iya. belakangnya ke hospital. Tapi yang namanya konsumen dia gila dengan rasa kan dicari seperti itu.
kedua juga mereka konsisten Pak Ah. dengan rasa, jadi tidak berubah dari awal mereka buka sampai saat ini tuh. Kemudian orang kan lihat suasana. Iya betul. Artinya suasana kalau yang sifat orang-orang kan ingin ketenangan, Iya. ingin berjumpa sama teman, ingin Iya. santai, ingin rileks gitu. Iya. Itu kita juga akan menjual suasananya juga seperti itu. Baik, Rit. Lalu udah berapa bulan nih buka kafe? Sudah jalan 4 bulan ya Pak. Jalan 4 bulan. Jalan 4 Apa bulan. nama kafenya? Dikara Kopi Pak. Oh, Dikara Kopi. Dikara itu dari mana? Dikara itu Singkatan diambil apa? dari bahasa Sanskerta Pak. Oh, dari Sanskerta. Artinya indah Pak. Artinya indah. Indah. Itu di mana tempatnya? Di perumahan Kelapa Sawit Marpoyan Pak. Oh, jadi Tidak jauh kalau juga dari kawasan Uir Pak. mau cari itu Dikara Kopi. Dikara Kopi ah, bisa dicari di Instagramnya Dikara_kopi. oh, Dikara underscore Di kopi. situ nanti ada petunjuk alamat mapsnya, insya Allah itu betul titik alamatnya. Publikasinya juga ada media sosial. Publikasi media sosial. Kemudian Anda, Arif sama teman-teman jual di tempat aja atau jual online? Jual sejauh ini masih kita jual di tempat Pak. Masih jual di tempat. Jual di tempat. Nah, Cuma kalau kalau ada order untuk pengiriman kami juga siap Pak. Nah, maksudnya gini, kenapa tidak dibuka dua? Artinya ada orang, oh nggak sempat mau ke tempat Arif nih. Iya. Tapi karena ada yang online-nya, udah pesan online aja. Oh ya. Gitu. Artinya dua-duanya dibuka jalurnya gitu. Iya, iya. Jadi ada kemasan kita, Ya betul betul. ada yang sifatnya ya pelayanan online gitu. Iya. Karena kan kita banyak fasilitas Grab juga. Iya, iya. Satu, yang kedua, orang ingin merasa nih, Hmm. Arif sudah memperkenalkan tuh di Karat Kopi itu di Instagram. Hmm. Sementara orang, saya coba cari, saya harus coba cari tuh tempatnya Arif gitu. Karena malam, sudahlah seribet kali saya carinya gitu. Nah orang mungkin ingin, udahlah coba dulu, baru mau ke tempat kafe. Jadi Iya, iya. rasa dulu, baru ke suasana gitu. Iya iya betul. Kenapa itu tidak dibuka gitu? Ya kalau untuk online ini memang udah kami jalankan Pak. Cuma masih apa namanya, secara personal dulu Pak. Iya, Memang iya. belum menggunakan aplikasi seperti Grab, Gojek dan lain-lain gitu Pak. Ini saya potong sebentar ya. Kemarin apa namanya, di Rapi juga ada itu kafe yang kedai kopi yang dibuka di studio oleh siapa nih vokalis ini yang idol menang di juara 3 idol itu, anak Aceh, Firza. Firza. Nah Firza itu buka kedai kopi, Iya. jadi dia buat kedai gitu, tapi dia juga ada jualan online. Iya. Artinya sebetulnya untuk karyawan-karyawan yang ke studio dia, kedainya kecil, Ya. cuma dia sudah bahkan untuk di Raffi juga dia buka gitu. Di Anang juga dia pas podcast dengan Anang, dia udah promosikan juga gitu. Jadi kalau seandainya sudah merintis ke sana, kalau sifatnya tidak manual menunggu, Iya. ya, udah merambah ke di media sosial. Kenapa tidak? Itu akan dasar. Artinya Anda punya dapur, lalu tempat kecil, Iya. punya dapur yang apa gitu. Saya ingat tuh Firza, ya yang kopi ya, yang khusus kopi ini Arif nih. Dan dia dari bijinya dari Gayo Aceh. Iya aja. Kita kan punya kawan tuh, si Fahri. Iya Pak Ari. Pak Fahri kan punya itu. Jadi dia juga pernah bisnis bubuk kopi. Iya. Pak Fahri yang sekarang di Gajah Mada, yang bantu channel saya pertama kali di Software TV. Nah, kenapa tidak dirintis ke situ gitu? Seiring berjalan waktu Pak, ini lagi kami persiapkan juga Pak untuk ke arah sana gitu. Satu, yang kedua, ya Instagramnya ada berapa follower? Instagram untuk sejauh ini sudah ratusan Pak. Udah ratusan. Sudah ratusan. Yang Arif pribadi ada berapa? Iya, udah ratusan. Iya, kalau yang teman yang dua itu dia ada apa? Oh ya, Instagram kalau pribadi untuk juga. ya udah ribuan Pak, kalau untuk kami bertiga. Iya. Itu udah Iya, harus digabung. Iya udah harus gabung. Ya, karena gini ya, ini asik kita nih, kita belajar nih dengan Iya, iya. dengan youtuber terkenal. Anang itu kalau bergabung dia anak beranak itu udah 50 juta. Iya. Anak beranak, jadi ada apa? Apalagi kalau sekarang ada Atta gitu ya. Kemudian Rapi itu kan banyak dia punya ini. Itu dia terbesar di Asia Tenggara. Ada ratusan juta dia punya gitu. Sehingga orang tertarik gitu, bukan hanya untuk kafe kita saja, tetapi juga orang mungkin akan endorse. Iya.
uh, akan endorse. Oleh karena itu saya katakan ya kenapa tidak peluang ini ya kata orang, katakanlah sekarang ini, oh kopi itu merajalela, orang tak boleh betul jualan gitu. Iya. Kalau tempat Arif kan aman, Iya, betul. tersuruh aman gitu, bukan di jalan raya. Iya. Katakan seperti itu, kita masih bisa jalan gitu. Iya. Ya kan masih bisa. Ini saya melihat ada beberapa contohnya di yang online ya. Contohnya ada baju kaos Erigo Iya, yang dipromosikan oleh Flavi. Itu sampai punya gudang tuh 5 hektar gudang, dan dia bisa ekspor, dan dia tidak punya konveksi. Iya. Udah mendunia deh, Pak. Ada membuat, tapi dia tidak punya teman jahitnya. Dia pesan-pesan dengan ini gitu. Cuma dia punya desain mungkin. Ini kenapa tidak? Kalau udah 1.000 misalnya, taruh aja lah, udah 1.000, taruh aja lah 200 saja satu hari yang pesan. Udah nggak terkejar tuh. Iya kan? Jadi itu yang saya apakan. Kemudian ke depan gimana nih? Kan kontrak sekarang nih tepat. Iya, betul, Pak. Berapa setahun? 8 juta per tahun, Pak. Murah. Ya, kebetulan dapat murah. Jadi makanya itu kami apa juga lah ya, Pak ya, cukup terkejut juga. Iya, Dapat artinya murah. murah. Kata mungkin ukuran di situ memang begitu tempatnya. Ukuran karena dia masuk ke dalam perumahan, Pak. Iya, masuk ke Ya, perumahan masuk itu dalam tadi. perumahan. Ya, bukan di lahan yang lokasi orang bisnis. Ya, bukan di jalan protokol atau Iya, jalan-jalan yang sering dilalui Iya. orang. Gitu. Iya, artinya memang kafe itu kafe yang asik betul Iya. untuk orang bertenang diri, atau orang apa begitu. Suasana rumahan. Itu kontraknya berapa tahun? Untuk sekarang ini baru kami kontrak setahun, Pak. Cuma udah persiapan untuk melanjutkan lah, Pak. Nah ini saya kunci ya. Ini pengalaman saya nih buat kita buka, katakan kafe tidak pula lah di Pandau. Iya. Ketika itu berkembang, yang punya Mili tidak mau. Iya, sering kejadian. Tapi akhirnya juga mereka buka dengan ingin iri dengan penghasilan kita, mungkin tidak berkembang. Saya dulu di Pandau 24 jam. Jadi ada nasi goreng, jual jus, jual sate gitu. 24 jam tuh saya buka gitu. Tapi karena kontrak nih ceritanya. Bahkan cucian Honda saya mulai berjalan gitu, karpet Honda gitu. Tempat strategis di pojok, cuma karena nggak milik kita nih. Ya kan? Nah, ini susah persoalan gitu. Kalau kita nggak milik kita, mungkin orang yang punya itu tidak berniat, tapi ada orang iri, orang yang menghasut gitu. Kalau saya di Bandung tuh ada kawan yang iri, dia buka seafood, nggak maju, lalu dia mengiri kan, akhirnya saya pindah, dia buka. Berapa serius itu? Kita kan bukan melihat dari segi aspek keuntungan waktu itu ya. Waktu itu memang jarang sekali tempat makan di Pandau. Perumahan tuh ada 1.000 lebih, 1.300. Cuma orang kan mau nongkrong, nggak ada tempatnya nongkrong di sana gitu. Ya kita bangunlah sekalian tuh tempat masyarakat, jadi Kapolsek juga waktu itu. Sekaligus saya melatih anak-anak saya tuh berusaha, sehingga mereka bisa buat jus, semuanya bisa buat warung, buka, mengerti yang baru. Ya barang harian itu juga kita buka. Tapi itu tadi, ketika ada orang yang iri karena ada tempat kita, nah ini mau bangun lagi tempat baru itu yang sulit. Kecuali kita mengembangkan cabang, ya kan? Kecuali kita buat cabang gitu. Ya buka baru lagi itu sulit. Baik, sekarang ke depannya apa nih prospeknya? Di samping buka apa bergelut terus di usaha, ada target-target yang mau dicapai, apa ingin berteman bertiga juga misalnya, ada prospek, karena kadang-kadang begini, kita kan berteman ada satu waktu bukan karena selisih paham, tapi kita harus berpisah. Misalnya nih, Ari kan punya anggota perempuan, betul. tahu-tahu nanti dia punya suami, ya kan? Ya mau tidak mau kan, mungkin suaminya tidak mengizinkan, ini bukan menghasut ya. Betul. Nah, kita harus pertimbangkan juga. Tentu kalau dapat, misalnya kalau kita berpisah baik-baik lah saudara. Tetapi kalau misalnya dia keluar, tentu kita bangun lagi. Kalau kedepannya itu gimana nih Arif rencananya gitu? Kalau untuk kedepannya Arif udah komitmen Pak untuk terus bergelut di bidang usaha gitu Pak. Nah untuk dua teman yang lainnya seperti Orandi dan Tata, kami juga udah membangun
udah membicarakan lah komitmen ke depannya. Iya. Jika secara personal Iya. ada punya kesempatan yang lebih baik misalkan di Iya. selain di kedai kopi ini, apakah si orang diterima sebagai ASN, Iya, benar. atau si Tata mungkin menjadi istrinya juragan sawit gitu Iya, kan. betul. Nah, itu kan sudah pasti menjadi Benar, pilihan gitu benar. kan. Nah, di situ kita udah membangun komitmen Pak. Mungkin dari sisi pembagian Iya. itu akan kita atur kembali ulang Iya. gitu kan, karena kalau untuk saat ini kan memang secara operasional kami langsung yang bertiga menghandle gitu Iya. Pak. Itu hitungan per hari, per bulan atau tunggu per tahun nanti? Per bulan Pak. Per bulan. Tetap per bulan, cuma untuk biaya makan Iya. harian. Artinya bersih ya. Bersih. Ah. Bersih nanti itu bulanan. Ah. Tapi untuk biaya makan kita tiap harinya selalu keluarkan. Oh ya gitu. Jadi udah ada kedudukan. Udah ada. Jadi artinya ya kalau memang mau tegas tertulis. Iya. Jadi ada hukumnya. Kalau tidak bisa musyawarah mufakat gitu. Dan boleh tahu nih bocorannya. Satu hari itu berapa omset? Kalau normal rata-rata gitu. Normal kalau untuk kondisi seperti saat ini nih Pak, ya masih ratusan ribu lah Pak per harinya. Mungkin di angka 600 sampai 800 ribu per hari. Belum sampai ke 100k. Belum sampai di angka sejuta, 2 juta. Belum sampai. Oh gitu. Tapi kan kalau di kedai kopi ini kan besar keuntungannya. Iya. Antara 30 sampai 40%. Jadi rata-rata kalau per bulannya kita dapat berapa? Kalau per bulan Pembagian ya? pembagian Ya. kalau untuk pembagian ya masih di angka 1,5 sampai 2 juta lah Pak untuk saat ini. Satu orang? Iya, satu orang. Oh, berarti Masih kecil Pak. Ya masih kecil, tapi lumayanlah untuk bertahan. Lumayan lah. Karena kan begini nih. Kondisi seperti ini. Ya karena begini. Terkadang yang membuat kita tuh tidak semangat itu ya namanya nafsu nih. Iya. Ya kan, namanya nafsu. Kita uji coba tuh berapa bulan misalnya. Iya. Lalu apa terobosan-terobosan lagi Iya. untuk bisa kita menambah penghasilan nih lagi. Sehingga kita bisa bertahan. Kita yakin betul ini dah pilihan kita gitu. Kalau sekarang kan UMR tuh sudah 2.500.000 ya. Iya. Pekanbaru. Yang minimal 2.500.000 Iya. itu yang harus mencapai ke situ. Berarti ada 7,5 juta yang harus kita bagi Iya. keluar kontrak, keluar biaya personal dan semuanya gitu. Nah ini yang terkadang saya melihat di beberapa UMKM itu tidak memperhitungkan itu. Artinya, sudah ada yang beli, udah. Tapi kreativitas itu udah mentok dia. Iya. Ya, misalnya kita lihat nih, hari ini ada yang buka jus, besok tutup, 2 bulan lagi tutup, karena dia tidak hitung gitu. Konsumennya siapa, berapa dia layak jual jus, apa pembedanya dengan jus yang lain misalnya, banyak yang lain gitu. Dan ini otomatis juga harus dipikirkan, ya harus dipikirkan ya sebagai orang muda gitu. Dan saya juga selalu belajar begitu. Satu yang kedua, ya mungkin pada usaha lain seperti tadi digabungkan dengan vape tadi. Iya. Arif kan punya pengalaman dengan vape. Jadi orang bisa saja menikmati suasana sambil belanja vape, menikmati vape di kedai kopi. Iya. Itu kenapa tidak katakanlah ini kebutuhan kita sekarang ini kita cukup untuk belanja saja, kita investasi lagi gitu. Kita dapat 1,5 juta, hari ini kita 500 saja, masing-masing 1 juta gitu. Jadi kan semakin berkembang. Apakah ada sentralnya kedai kopi, lalu ada variasi lain, atau yang bisnisnya online tadi. Ya, bisnis online tadi artinya kita buat beberapa rasa kopi dengan kemasan yang besar. Kayak di Firza itu saya waktu di roasting sama anak sekitar 90.000. Iya. Ya, ada 4 gelas itu 90.000. Ada 4 rasa, beberapa rasa itu yang dia pakai. Itu kan sekarang macam-macam, kopi itu rasa mocha, kopi rasa vanilla, ya, macam-macam itu. Jadi itu yang perlu dipikirkan dalam bisnis. Baik, Rik, terima kasih. Ya, Pak. Sudah buka arti sudah meyakini hidup sebagai mantan
wakil gubernur Ya. di BEM ya, wakil gubernur Riau. apa? Iya, itu sudah memutuskan usaha. Mudah-mudahan dunia usaha itu dunia Arif, Amin. dan saya tahu betul orang tua Arif dulu bergerak di bidang kayu juga. Amin. Jiwa usaha itu, dan Arif adik kan berhasil di bisnis kan? Iya. Kenapa tidak? Terah usaha itu dari bapak mengalir, dan yakinlah kalau zaman sekarang ini sarjana jangan hanya mengharap mendapat gaji dari usaha, artinya jadi pegawai, jadi buruh kah, jadi apa, lebih baik menciptakan Ya. menciptakan gaji gitu, karena banyak peluang-peluang yang kita baca, ini peluang-peluang bisnis yang harus dilakukan ya, yang dapat kita hasilkan itu dengan cara kita buka usaha. Saya yang membuka ini ada nih channel konten yang ketiga, ruku-ruku itu kita sudah mau merambah ke YouTube ya, karena menurut kita YouTube itu prospeknya bagus. Nanti kalau ada bisnis lain ya tinggal menggandeng ke YouTube gitu. Karena itu Arif syarat juga gitu, bukannya Instagram ya, buka Facebook, bahkan TikTok mungkin di kedai kopi kalau tidak ada yang kesumen datang buat TikTok sama kawan, itu kan cuma penghasilan gitu. Kenapa tidak dunia bisnis kopi itu digabungkan dengan dunia entertain? Baik, ada pesan sebagai mata komunikasi paling tidak itu khususnya? Ya, kalau pesan ini untuk anak-anak muda di luar sana, jangan terlalu ambil pusing dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Yakini bahwasannya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita jadikan penghasilan lah gitu Pak. Iya benar. Jadi jangan berdiam diri, jangan terlena oleh kondisi pandemi yang cukup menyiksa seperti ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Ya benar. Ya Tuhan kan tidak akan mengubah nasib manusia. Ya. Kalau tidak manusia itu yang mengubah, Ya. yang berusaha mengubah. Ya, kita jangan mengharapkan rezeki double, ya kan? Tuhan tuh marah dan marahin. Cuma kalau kita nggak berusaha, ya kan nggak mungkin. Ya itu. Baik, terima kasih, dan kita jumpa lagi di konten berikutnya, podcast berikutnya dengan tamu yang juga berbeda. Mudah-mudahan ini Arif jadi sumber inspirasi bagi mahasiswa, apalagi yang sekarang Arif menyatakan dari mulai kuliah yang pertama ketika mau tamat aja sudah mulai buka usaha. Dan terima kasih sekali lagi, dan salam ruku-ruku.